warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aulia Rizky dengan NIM 0101240131 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi ilmu pendidikan Islam yang telah saya pelajari selama 1 semester, mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan ke-15. Dan saya akan menyampaikan inti-inti materi secara runtut dan jelas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kedua itu ada konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam itu merupakan cabang ilmu yang membahas proses pendidikan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Berbeda dengan pendidikan umum, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu duniawi, tetapi juga pada pembentukan akhlak, iman, dan kepribadian Islami. Nah, urgensi mempelajari ilmu ini tuh adalah agar kita mampu memahami bagaimana pendidikan dijalankan dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam membentuk manusia secara menyeluruh dari akal, hati, dan perilaku. Nah, dengan demikian tujuan akhirnya bukan sekedar kesuksesan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Temuan ketiga ada landasan pendidikan Islam. Nah, setiap sistem pendidikan memiliki dasar atau landasan. Dalam Islam, landasan pendidikan mencakup beberapa aspek. Dan yang pertama itu ada landasan filosofis, yaitu yang bersumber dari pandangan hidup Islam yang berlandaskan tauhid. Semua kegiatan harus mengarah pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada landasan yuridis, yaitu mengacu pada aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan yang terakhir itu landasan historis, yaitu pendidikan Islam sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelumnya. Dan sejarah ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan. Lanjut, di pertemuan keempat ada sumber, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi, sumber utama pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis, ditambah ijtihad para ulama dan tradisi keilmuan Islam. Prinsip-prinsipnya itu antara lain, yang pertama itu pendidikan sebagai ibadah, dan yang kedua ada pendidikan seumur hidup, yang ketiga keseimbangan antara akal dan hati, dunia dan juga akhirat. Lalu di pertemuan kelima ada tujuan orientasi pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan Islam yaitu untuk membentuk insan kamil, seperti manusia sempurna yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan juga akhlak mulia. Nah, orientasi pendidikan Islam tidak hanya bersifat duniawi, seperti mencari pekerjaan atau gelar, tetapi lebih luas lagi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, memanusiakan manusia, serta menciptakan peradaban yang berakhlak. Nah, di pertemuan ke-6 ada kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bersifat integratif dan dinamis, artinya tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Misalnya ilmu biologi, dalam kurikulum Islam tetap diarahkan agar memahami ciptaan Allah, bukan semata-mata karena teori. Ada juga ciri khas kurikulum Islam, yaitu yang pertama ada muatan nilai-nilai agama dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, menekankan pada pembentukan karakter. Yang ketiga, pengembangan aspek spiritual dan intelektual secara seimbang. Nah, di pertemuan ke-7 itu ada metode dan pendekatan pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran dalam Islam sangat beragam, mulai dari metode klasik seperti ceramah, hafalan, diskusi, hingga metode modern seperti pembelajaran berbasis proyek dan teknologi.
Islam itu sangat mendukung pendekatan yang interaktif, kontekstual, dan menyenangkan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, pembelajaran melalui media digital dan video bisa diterapkan untuk menarik minat siswa. Nah, di pertemuan ke-8 ada studi tokoh pendidikan Islam. Tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Ibnu Sina yang menekankan pembelajaran berbasis logika dan pengalaman. Ada juga Al-Ghazali yang memadukan ilmu akal dan hati, menekankan pentingnya akhlak. Ada Ibnu Khaldun yang mengajarkan bahwa pendidikan harus bertahap dan berulang. Ada Imam Asy-Syafi'i yang menjadi teladan dalam semangat belajar dan kedisiplinan. Nah, pemikiran mereka relevan dalam membangun sistem pendidikan Islam yang menyeluruh. Nah, di pertemuan ke-9 ada pendidikan dalam Islam. Jadi, dalam Islam, pendidik bukan sekedar orang yang mengajar, tapi juga membimbing ruhani dan teladan. Ada 3 istilah penting. Yang pertama itu ada murabi, yaitu pembina karakter dan akhlak. Yang kedua ada mu'alim, yaitu pengajar ilmu. Yang ketiga ada mudaris, yaitu pengajar formal di lembaga pendidikan. Nah, jadi seorang guru itu harus memiliki ilmu, akhlak yang mulia, sabar, dan ikhlas. Selain itu, dia juga harus profesional dan bertanggung jawab atas perkembangan anak didiknya. Nah, di pertemuan ke-10 ada peserta didik dalam perspektif Islam. Nah, Islam itu memandang peserta didik sebagai makhluk yang fitrah atau suci dan memiliki potensi. Tugas pendidik itu adalah membimbing potensi tersebut agar berkembang ke arah yang benar. Peserta didik juga memiliki hak seperti mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kedua, hak atas ilmu dan bimbingan. Yang ketiga, hak atas lingkungan belajar yang mendukung. Dan juga memiliki kewajiban seperti menghormati guru dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Pertemuan ke-11 ada lingkungan dan lembaga pendidikan. Nah, jadi lingkungan pendidikan dalam Islam itu dibagi menjadi yang pertama itu formal, yaitu sekolah, madrasah, universitas Islam. Juga ada non-formal seperti majlis taklim, halaqah, dan juga pesantren. Yang terakhir itu ada informal, yaitu lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Nah, di setiap lingkungan memiliki peran penting dalam mendidik. Misalnya itu orang tua menjadi pendidik pertama dalam keluarga, sedangkan lembaga formal menjadi pelengkap dan penguat pendidikan yang terstruktur. Di pertemuan ke-12 ada evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam Islam itu bukan hanya mengukur nilai ujian, tetapi juga menilai proses, sikap, dan perkembangan kepribadian peserta didik. Instrumen evaluasi dalam Islam bisa berupa ujian tulis, observasi, bahkan penilaian perilaku sehari-hari. Dan tujuan akhirnya adalah mendorong siswa untuk terus memperbaiki diri, bukan sekedar lulus ujian. Di pertemuan ke-13 ada integrasi ilmu dan Islam. Nah, jadi dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi semua ilmu berasal dari Allah dan harus digunakan untuk kebaikan. Konsep integrasi artinya itu menyatukan ilmu sains dengan nilai-nilai Islam. Misalnya dalam pelajaran fisika, kita juga menanamkan nilai keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut islamisasi ilmu, yaitu mengembangkan ilmu tanpa melepaskan dasar-dasar Islam. Di pertemuan ke-14 ada pengembangan dan inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, agar tetap relevan, pendidikan Islam itu perlu inovasi seperti pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran,
pengembangan kurikulum berbasis nilai, metode dan interaktif dan kolaboratif. Namun, semua inovasi tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-15 ada isu dan tantangan kontemporer. Pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, yaitu sekularisme yang memisahkan agama dari ilmu. Ada juga kemajuan teknologi yang bisa berdampak negatif jika tidak dibarengi dengan nilai. Ada juga krisis akhlak, yaitu di kalangan generasi muda. Nah, solusinya itu memperkuat pendidikan karakter, guru berkualitas, serta kurikulum yang adaptif dan kontekstual. Nah, lanjut, sekarang saya akan berkomentar pribadi. Setelah mempelajari seluruh materi ilmu pendidikan Islam, saya merasa bahwa pendidikan Islam tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk manusia secara utuh. Saya menjadi lebih paham bahwa tugas seorang pendidik sangat mulia, tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing, mendidik hati, dan menjadi teladan. Materi ini sangat membuka wawasan saya sebagai calon guru agama, agar kelak bisa membawa perubahan positif melalui pendidikan yang islami. Demikianlah ringkasan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat menjadi pengingat, penguat, dan inspirasi untuk kita semua bahwa pendidikan Islam adalah fondasi utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.